Oke, baik, saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi. Makanya tadi malam saya minta teman-teman itu untuk menonton video-video yang sudah saya kirim. Tapi nampaknya saya lihat salah satu juga tidak saya nonton ya. Saya lihat di status yang nonton malah tidak ada yang sekali. Nah, makanya kalau tadi malam sudah sempat nonton sambil santai-santai sambil nonton video-video yang sudah kita kirim karena akan sama seperti ini, jadi lebih enak. Nanti lebih enak kita tidak terlalu menjelaskan lebih panjang lebar ya, tidak panjang lebar dan tidak berlama-lama. Tapi karena teman-teman tidak melihat video-video yang di YouTube yang semalam saya berikan, ya sudah ulang lagi. Baik, ini teori Hendrix. Ya, teori Hendrix dalam sistem ketiga ini nanti teman-teman ini kemungkinan besar kadang ditanyakan oleh penguji, kadang tidak. Ya, teori ini adalah tahun 41 yang meneliti penyebab kecelakaan, baik unsafe action maupun unsafe condition. Apa sih unsafe action? Ini bagi teman-teman yang baru newbie ya dalam bidang ketiga. Unsafe action itu adalah tindakan yang tidak aman, perbuatan kita yang tidak aman. Contohnya apa perbuatan yang tidak aman? Yang pertama contoh, naik sepeda motor dalam keadaan mabuk, dalam keadaan lagi halu, dalam keadaan lagi bingung dan lain-lain. Itu unsafe action. Menerobos lampu merah, kemudian apa lagi? Yang memotong jalur, kemudian apa lagi? Ya, menerobos yang bukan jalurnya atau melawan arah. Itu namanya unsafe action. Satu lagi apa? Banyak sekali kadang tindakan-tindakan kita yang sebetulnya bertentangan dengan K3. Cuman kita kadang tidak sadar ataupun lebih banyak bersifat apatis. Karena ketiga itu harusnya berasal dari kita sendiri dulu, ya, baru terhadap tindakan yang lain. Tapi karena kita seringnya jadi manusia apatis, ya, maka tindakan unsafe action banyak dilakukan. Kemudian unsafe condition atau lingkungan yang tidak aman. Apa saja nih lingkungan yang tidak aman? Yang pertama adalah jalan licin, ya, kemudian jalan berlubang. Apalagi penataan ruangan tidak sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku. Di YouTube itu juga lengkap itu, ada materi-materi lengkap. Termasuk bagaimana kalau kita di mall. Nah, di mall itu apa saja yang sudah dikerjakan oleh para pemangku kebijakan di mall. Ya, kita jalan-jalan di mall itu pun itu juga harus mengikuti kaidah-kaidah ketiga yang berlaku. Kemudian ada teori loss causation model, ya, yang menyatakan bahwa faktor manajemen di awal merupakan latar belakang penyebab terjadinya kecelakaan. Apa maksudnya? Bahwa semua tindakan baik unsafe maupun action maupun condition itu harus diawali dengan manajemen yang baik. Contohnya apa? Manajemennya adalah dari penyusunan dokumen, kebijakan. Nah, makanya di setiap ketiga itu yang pertama adalah kebijakan. Penggambaran saya yang paling gampang seperti ini. Semua agama itu akan baik, ya. Semua agama akan baik penerapannya apabila didukung oleh kitab suci yang baik. Nah, kitab inilah yang dimaksud dengan dokumen ataupun dengan faktor manajemen. Jadi setiap kali kegiatan apapun harus ada kebijakan dulu, harus ada aturan dulu dan lain-lain. Contoh lagi, biar gampang lagi. Di rumah, kenapa kok anak jadi suka main? Kenapa anak suka pergi sampai malam? Kenapa anak suka merokok? Maaf ya, saya bukan perokok, jadi saya sangat tidak suka dengan orang merokok. Makanya saya selalu mengutamakan tidak. Kenapa anak seperti itu? Karena kita tidak memberikan aturan, kita tidak memberikan SOP, tidak memberikan
kebijakan dan lain-lain terhadap aturan yang harus dikembangkan di rumah. Contoh seperti itu. Itu adalah faktor-faktor manajemen. Kenapa kita sampai kok lepas kendali? Kenapa kita sampai jadi buka open BO dan lain-lain? Yaitu karena dari faktor manajemen yang tidak baik. Artinya apa? Jadi orang tersebut tidak mengikuti kaidah. Dimute. Oke, kemudian yang ketiga pasca tragedi Bhopal tahun 1984 ya, berkembang suatu konsep keterpaduan sistem manajemen ya. Jadi sistem manajemennya dari kebijakan SOP dan lain-lain berorientasi pada koordinasi serta efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Nah, dari sinilah di tragedi Bhopal ini banyak sekali yang bisa diambil petik bahwa sumber daya manusia dan sumber yang lain, sumber alam harus sinkronisasi. Oke, yang pertama adalah pola pikir safety dulu. Ya, kecelakaan dapat terjadi pada saya kapan saja. Ya, kecelakaan itu dapat terjadi pada saya kapan saja apabila saya lengah. Kemudian sebetulnya kecelakaan itu selalu dapat dicegah, baik di jalan. Contoh ya, kenapa kok banyak kecelakaan di jalan? Artinya teman-teman sudah paham ya. Contoh nih ibu-ibu yang halu, belok kanan, sen kanan beloknya ke kiri, sen kiri belok kanan. Kemudian ibu-ibu kalau boncengkan anak naik motor sambil gendong anak, ya. Harusnya setang itu dipegang oleh tangan dua, dipegang oleh hanya tangan satu, kekuatannya pada satu tangan. Ya, makanya kadang perempuan itu kenapa pengennya banyak, karena itu contohnya pengennya itu megang semuanya, padahal tangan ini diciptakan itu untuk saling bersinergi. Tapi seringnya ibu-ibu, mbak-mbak, ya memang dalam ilmu neurologi otak kanan perempuan itu memang lebih kecil daripada otak laki-laki. Kemudian memang oleh pakar dokter neurolog yang kebetulan ustadzah, itu mungkin teman-teman sering lihat di televisinya, itu memang perempuan, tapi disorientasi, punya kecenderungan disorientasi. Makanya kecelakaan di jalan pun itu paling banyak perempuan. Oke, kemudian bekerja secara aman, menandakan keahlian yang tinggi. Semakin kita hati-hati, bukannya kita akan terlambat, itu justru akan membuat semuanya pekerjaan jadi selamat. Contoh lagi nih, contoh yang paling gampang. Pekerjaan yang dilakukan secara aman, yaitu membangun rumah. Banyak sekali orang membangun rumah dengan sistem yang kerja yang cepat, tapi akhirnya hasilnya kurang memuaskan, bahkan membahayakan. Kemudian selalu ada waktu untuk bekerja secara aman. Bukan terburu-buru, tapi secara aman. Jika saya bertindak aman, maka rekan sesama pekerja akan berpikir baik pada saya. Kalau kita bertindak secara aman, otomatis rekan-rekan kita, rekan kerja kita, pasti akan juga mencontoh apa yang kita lakukan. Kemudian perilaku, kalau tadi pola pikirnya, sekarang perilaku. Perilaku adalah bertindak dan bekerja secara aman demi keselamatan saya dan lingkungan. Saya dan lingkungan itu artinya apa? Saya sendiri, saya juga punya anak, punya istri, sama dengan Mbak siapa, Mbak Jumrohani dan lain-lain. Bekerja kalau secara aman, berarti secara nggak langsung itu
imbasnya adalah untuk anak dan suami dan yang lain-lain. Tidak ada pekerjaan yang mendesak. Kalau ada, saya sering lihat di jalan, orang pada kebut-kebutan gugup jalannya. Kalau tanya, kenapa mas? Gugup pak. Telat. Salah sendiri telat. Kenapa nggak bangun dari pagi? Kenapa nggak pada saat subuh, sholat subuh, kemudian aktivitas siap-siap dan berangkat? Karena tidak ada pekerjaan yang mendesak. Hingga dapat mengabaikan aspek keselamatan. Karena faktor kecelakaan di jalan itu adalah karena faktor gugup dan terburu. Gunakan selalu APD sesuai persyaratan pekerjaan. Tapi APD ini bukan hal yang mutlak dilakukan. Nah, mungkin teman-teman kalau sudah lihat channel YouTube saya yang diklat K3 itu ada contoh. Kalau orang semua selalu berkata APD, 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 alat pelindung diri, maka seharusnya di mal-mal gedung tinggi harus menggunakan safety body harness. Harusnya. Tapi pikirkan coba, betapa ribetnya orang yang jalan-jalan ke mal yang tingginya sampai 5 tingkat dan 6, bahkan bisa lebih, akan sangat repot. Apalagi yang rumahnya di apartemen. Berarti di apartemen, naik ke apartemen harus pakai safety body harness. Kan nggak seperti itu. Jadi APD itu bukan paling utama. Catat dan laporkan kondisi perilaku yang tidak aman di sekitar Anda. Ya, jadi zaman sekarang itu sebenarnya sudah enak karena HP sudah ada fotonya. Beda dengan zaman saya masih muda tidak ada HP sama sekali. Ya, zaman saya muda, zaman saya kuliah era tahun 90-an tidak ada HP yang ada kameranya. Masih mending sekarang. Jadi kegiatan-kegiatan di pekerjaan itu bukan berarti terus kita foto-foto itu bersifat gaya ataupun bersifat narsis, tapi lebih bersifat untuk mencatat dan melaporkan. Karena mencatat tanpa foto bukan tidak atau tidak bisa jadikan alat bukti. Nah, apabila di tempat kerja Anda semua ada kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka ataupun meninggal dunia, nah, kebetulan kalau Anda punya foto, punya film, itu dijadikan alat bukti yang bisa meringankan ataupun memberatkan suatu kasus kecelakaan akibat kerja di perusahaan. Maka pemerintah memberikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang K3. Sebenarnya sudah bagus, cuma tinggal pelaksanaan teman-teman nih. Mau atau tidak, yaitu tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Ini dilihat dari kata-katanya sudah jelas. Bagi suatu usaha, pekerjaan. Jadi jangan dianggap naik sepeda motor dari rumah ke warung, itu bukan pekerjaan, itu juga pekerjaan. Jadi jangan dianggap pekerjaan kita lagi ngomong ini ya, saya lagi ngajar, teman-teman lagi mendengarkan, jangan dianggap bahwa teman-teman tidak bekerja, bukan pekerjaan. Tidur saja itu pekerjaan. Ya. Makanya tidur juga harus hati-hati, jangan sampai tidur yang tidak disarankan oleh kesehatan, yaitu apa? Pada saat maghrib dan pada saat zuhur dan setelah subuh. Ya. Seperti itu. Jadi tidur pun itu pekerjaan. Tidur saja itu pekerjaan. Pekerjaan di tidur. Ya, kemudian adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Dan jangan sampai anak istri itu tidak dianggap sebagai tenaga kerja. Jadi tenaga kerja di rumah. Dia tenaga kerja di rumah. Makanya dianggaplah sebagai tenaga kerja. Karena apa? Istri juga punya pekerjaan yang berbahaya. Contoh apa? Memasak. Contoh apa? Mengganti tabung dan lain-lain. Anak juga punya pekerjaan yang berbahaya. Apa pekerjaan anak yang berbahaya? Bermain. Bermain sama siapa? Sama tetangga. Tetangganya tempat jahat. Nah, itulah. Itu saya menggambarkan kehidupan yang sehari-hari dilakukan. Ya, kemudian adanya bahaya tempat kerja. Nah, bahaya tempat kerja. Ada enggak bahaya tempat kerja di rumah? Ada. Di mana? Di TV. Apalagi AC. Apalagi dispenser, apalagi kompor gas dan lain-lain. Apalagi
istri ngantar anak ke sekolahan, naik apa? Naik motor. Ada nggak bahaya? Ada. Jangan sampai dianggap bahwa semuanya aspeknya adalah pekerjaan itu, jangan dianggap bahwa pekerjaan bahaya itu di PT, di perusahaan. Bukan itu. Ya, jadi ambillah sesuai pekerjaan itu, analoginya carilah yang paling simpel, yang gampang diterima oleh akal sehat atau akal waras. Ya, kalau kita tidak bisa memperkirakan bahwa itu bahaya atau tidak, maka akal waras kita dipertanyakan. Waras enggak? Oke. Kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 96 tentang sistem manajemen K3 lah. Permenaker nomor 5 tahun 96 ini adalah penguatan dari dikuatkan ke dalam PP nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen K3. Tapi keluarnya adalah teman-teman harus ingat terap-terapan suatu aturan yang pertama yang paling tinggi adalah undang-undang. Nomor 2 adalah peraturan pemerintah. Apalagi peraturan presiden. Kemudian di bawahnya lagi adalah peraturan menteri. Nah, jadi dari peraturan menteri nomor 5 tahun 96 itu masih kurang kuat. Ya, masih kurang kuat. Maka dibikinlah peraturan pemerintah. Ya, PP ini di bawah undang-undang. Muncullah PP nomor 50 tahun 2012. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 orang tenaga kerja atau lebih yang mengandung potensi bahaya ditimbulkan oleh karakteristik proses, ya, yang timbul oleh proses. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan yang perusahaannya cuma 2 orang, 3 orang, tapi punya bahaya tinggi, ya, baik produksinya bisa mengakibatkan kecelakaan kerja seperti meledak, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja, maka wajib untuk mengikuti Peraturan Menteri nomor 5 tahun 96 dan PP nomor 50 tahun 2012. Loh, di rumah perlu enggak? Di rumah kan perlu ada tuh. Di rumah juga ada potensi bahaya tinggi. Nah, ibu-ibu masak, kompornya bisa kebakar. Perlu. Kenapa kalau perlu? Maka di rumah pun dipasang APAR. Istri pun dikasih pelatihan. Ini kalau misalnya bakar, istriku kalau bakar seperti ini. Makanya kalau saya sendiri, istri saya aja sampai kita ikutkan training-training K3, baik K3 umum, udah istri saya juga saya suruh ikut K3 umum, baik Kementerian Tenaga Kerja maupun yang BNSD udah. Kebakaran udah juga, istilahnya juga saya ikutkan di pelatihan tentang pemadam kebakaran. Kalau ada kecelakaan kerja, tersayat, tangannya robek, gunting dan lain-lain, udah, istilahnya juga ikutkan juga. Padahal katanya hanya di rumah. Nah, itulah bukti, ya, bukti bahwa di rumah pun kita bisa menggunakan sistem K. Anak juga sama. Anak potensi bahaya apa? Apalagi kalau lingkungannya lingkungan brengsek, misalkan lingkungan yang tidak baik, lingkungannya kebanyakan misalkan lingkungan preman, maka anak juga diberikan aturan-aturan dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ketiga. Contoh apa? Disibukkan dengan belajar, dileskan, ikut kursus ini, kursus itu, dan lain-lain. Wah, seperti itu. Ya. Kemudian muncul Peraturan Menteri nomor 4 tahun 87 tentang K3, tentang P2K3. Nah, ini yang sedang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan untuk mengikuti tender, baik itu ISO maupun CSMS, yaitu menggunakan ada di situ klausal tentang P2K3, yaitu tentang panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Mana tempat di mana ada 100 orang lebih ataupun ada orang yang berbahaya, pekerja yang berbahaya, maka diwajibkan untuk mempunyai P2K3. Nah, P2K3 ini bisa mengikuti aturan sebagaimana yang ditentukan baik dari Permenaker maupun dari lembaga-lembaga yang lain. Contoh,
Ada perusahaan mau tender di PLTU maupun di Pertamina maupun di BUMN. Nah, di situ biasanya ada juga tertulis bahwa boleh ahli K3-nya sebagai seorang sekretaris K3 boleh bersertifikat BNSP atau bersertifikat dari Kementerian Tenaga Kerja atau dari PPSDM Migas 10 boleh, silakan pilih. Nah, kemudian tempat di mana pengusaha mempekerjakan suatu orang, tapi menggunakan bahan proses yang risiko besar. Bila terjadi peledakan, keracunan, kebakaran, dan pencemaran radio. Oke, filosofinya. Kenapa kita filosofi K3 ini apa sih filosofinya? Nah, filosofi K3 itu adalah suatu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja. Nah, teman-teman belajar K3 ini jangan hanya implementasinya ataupun analoginya hanya di tempat kerja perusahaan, jangan. Jadi analoginya juga di rumah, ya. Pada umumnya, tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya. Nah, ini kata-kata manusia pada umumnya bukan hanya di tempat kerja, bukan hanya di perusahaan, tapi di rumah juga. Serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Artinya apa? Kalau sudah punya ilmu K3, jangan hanya diterapkan di perusahaan, tapi terapkan di rumah. Kecuali bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak ingin ganti pasangan. Kalau mbak-mbak, mas-mas, dan para bapak-bapak, ibu-ibu ingin ganti pasangan, ganti istri, ganti pacar, silakan. Di rumah jangan budayakan K3. Jadi kalau kebakar, istrinya meninggal, kebakar, ganti lagi. Itu. Ya, tapi bukan itu. Yang dimaksud di sini filosofinya adalah pada manusia pada umumnya. Nah, jadi kalau sudah punya ilmu K3, harusnya tambah kenceng tentang K3 di rumah. Rewel nggak apa-apa rewel, tapi rewel demi kebaikan, biar hidup terus. Boleh secara keilmuan, semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, PHK, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan. Nah, ini secara keilmuannya bahwa di rumah pun, kalau kita sudah belajar K3, maka paling tidak di rumah kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja maupun penyakit akibat kerja. Di rumah sudah. Karena harus ingat, kita di dunia ini kalau kerja, ya, kalau kita meninggal, sakit, para bos-bos kita itu hanya menjenguk kita, menengok kita hanya paling 1 jam, paling banter. Ke rumah sakit, pas kita sakit, paling nengok aja sejam, udah pulang. Sedangkan kita itu 24 jam sama anak dan istri. Kita sakit, kita celaka, kita buntung, ya, kita meninggal dan lain-lain. Perusahaan bisa cari lagi karyawan. Jangan dianggap teman-teman, wah, bos saya baik hati, saya kalau meninggal arwah saya tetap dipekerjakan, nggak bakal, nanti cari lagi. Ya. Harus ingat filosofinya seperti itu, dan juga harus ingat keilmuannya. Harus ingat bahwa kita bekerja itu hanya ala kadarnya, karena bekerja itu hanya sepertiga dari waktu hidup kita yang 24 jam. Yang 2/3 di mana? Yang 2/3 adalah dengan keluarga. Paham ya, teman-teman? Jadi biar jangan sampai lebih berat pada pekerjaan daripada sama anak dan istri. Oke, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 berlaku mulai kapan? Ya sejak ditetapkan, yaitu tanggal 12 Januari tahun 70. Makanya setiap tanggal 12 Januari sampai 12 Februari diperingati sebagai bulan K3 nasional. Oke, ini yang akan jadi pertanyaan. Ya, teman-teman harus paham ini karena ini akan jadi pertanyaan.
arti makna tanda palang dalam logo K3. Tanda palang, tanda cross ya. Pak, crossnya kok hijau bukan merah? Kalau merah namanya palang merah Indonesia ataupun palang merah yang ada di dunia. Kalau warnanya palangnya merah itu artinya adalah logo penyelamatan palang merah yang ada di dunia. Baik di tiap negara itu logonya sama palang merah atau red cross. Tapi kalau untuk K3 warnanya hijau. Itu artinya apa? Bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ingat-ingat artinya. Ya. Terus kalau sudah mengingat-ingat ini sebagai makna bahwa K3 itu adalah ilmunya ilmu preventif. Nah, ilmu preventif. Jangan sampai ilmu ini digunakan pada saat ada orang yang kecelakaan ataupun kebakaran ataupun ledakan. Itu artinya berarti ilmu K3 kita belum matang. Kalau sampai terjadi kebakaran, ledakan, kecelakaan, berarti ilmu K3 itu belum matang. Karena apa? K3 itu ilmunya ilmu preventif. Kemudian roda gigi. Jumlahnya berapa? Ada 11. Jumlah roda gigi ada 11. Tapi roda gigi sendiri maknanya apa? Nah, ini juga jadi pertanyaan. Ingat ya, ini lambang K3 ini adalah lambang pertanyaan dasar. Nanti pertanyaan para asesor itu pertanyaannya ada pertanyaan dasar dan ada pertanyaan khusus. Ini salah satu yang akan menanyakan harus hafal ini. Artinya bekerja dengan kesegaran jasmani maupun roh. Kemudian arti warna putih, ya putih di logo itu warnanya putih. Ini saya ambilkan ya. Ya, ini logo warna putihnya. Karena kotak seperti ini. Logo warna putih. Artinya bersih dan suci. Kemudian arti warna hijau secara keseluruhan. Selamat, sehat, dan sejahtera. Kemudian arti warna makna 11. Ya, ada 11. Jumlah roda gigi ada 11. Yaitu adalah 11 bab. Ya, ada 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang K3. Oke, ini piramida kecelakaan kerja. Setiap terjadi, ya, dan dalamnya dari bawah dulu. Jadi lihat seperti ini dari bawah. Ya. Kalau di dalamnya terjadi 600 nirmis, bila dalam kegiatan dalam setahun itu ada 600 nirmis. Apa yang dimaksud nirmis? Nirmis itu kesandung, ya, kemudian nyenggol tapi hampir jatuh, kemudian hampir saja keiris, hampir saja kesetrum, hampir saja tabrakan, ya. hampir saja apa saja. Itu artinya bahwa dari 600 itu akan muncul 30 insiden. Akan muncul timbulnya kerusakan insiden. Contoh, saya kesenggol gelas ya. Ini 600 nyenggol, 600 mau jatuh, 600 tandung, 600 tersangkut, itu akan muncul 30 yang bersifat kerusakan. Nah, contoh gelas pecah. Nah, contoh kabelnya putus. Nah, itu akan muncul seperti itu. Nah, dari gelas yang pecah itu 300 nyenggol gelas sampai pecah dari 30 kali akan muncul 10 kali kecelakaan ringan. Akan muncul 10 kali kecelakaan ringan. Contoh keiris, tergores, ketusuk. Ingat,
akan muncul 30. Dari 600 maka akan muncul 30. Dari 30 muncul 10. Nah, dari 10 ketusuk, ya, dari 10 ketusuk, 10 tergores, 10 teriris, nanti akan muncul 1 kejadian fatal ataupun kematian. Karena dari 10 ketusuk teriris tergores ini, ya, nanti akan muncul 1 yang luka yang sangat fatal, misalkan tergores di urat nadi, akan ketusuk di bagian-bagian yang tertusuk. Ya, jadi akan muncul 1 kecelakaan yang fatal. Itu kematian. Oke, sama ya. Kalau di rumah juga sama. Kalau di rumah nanti teman-teman bisa membuat analisa sendiri. Oh, istri saya kalau lagi masak ngipret, ya apa ya artinya bahasa Jawanya itu kepolitikan minyak goreng. Nah, dari 600 itu muncul 30 kali. 30 kali nasinya jatuh, gorengannya jatuh. Walaupun sekarang menurut anjuran Bu Mega, anjuran mantan presiden, tidak boleh goreng, tapi digodok. Ya. Jatuh. Nah, dari jatuh 30 itu, masakan 30, maka akan timbul 10 kecelakaan ringan. Misalkan menginjak masakan panas, otomatis kakinya akan melepuh dan lain-lain. Seperti itu. Jadi di rumah pun bisa buat contoh analisa. Oke, penyebab kecelakaan kerja itu yang pertama, penyebab dasarnya apa? Kurangnya prosedur, kurangnya sarana. Pada saat masak kurang sarana, itu juga sebagai penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja. Penyebab nggak langsung apa? Yang nggak langsung dari pekerjaan dan faktor pribadi. Pada saat masak, ya pada saat misalkan Mbak Dita masak, Mbak Dita sambil ngomel-ngomel, otomatis sebagai penyebab yang tidak langsung. Kemudian penyebab langsungnya itu apa? Tindakan tidak aman. Pada saat masak sambil teleponan, pada saat masak sambil lihat HP, pada saat lagi masak, ya, pada saat lagi masak sambil bercanda dengan temannya. Kemudian maka dari kecelakaan kerja, kontak dengan bahaya, karena lalai sambil guyon, sambil lihat HP, sambil nonton dan lain-lain, maka kontak dengan bahaya, harusnya megang wajan dengan klemek, tapi bukan wajan langsung dengan tangan, karena konsentrasinya adalah gagal fokus, akhirnya gagal fungsi dan lain-lain. Jelas rugi kalau sudah semuanya itu pasti ada kerugian. Pasti manusia tercedera, tangannya melepuh tapi megang wajan. Ya. Mesin atau alat yang tadinya gorengnya harusnya enak, akhirnya gorengnya terbuang. Kemudian material tercemar, minyak goreng tumpah di lantai, akhirnya lantainya tercemar. Oke gitu ya, saya ngambil contoh yang paling mudah di rumah. Nah, maka upaya pencegahan kecelakaan kerja yang pertama adalah identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja, pemantauan kondisi tidak aman dan pemantauan kondisi yang tindakannya tidak aman. Nah, ini salah satu ya. Ini kenapa saya minta teman-teman buka YouTube saya itu ditonton, sebenarnya biar tidak seperti ini. Kalau sudah tonton dari awal, sudah belajar dari awal, akan sama seperti ini. Kita hanya tanya jawab, lebih mudah. Ini salah satu bahwa tindakan teman-teman ini adalah tindakan yang tidak aman. Karena tidak melihat video yang sudah saya bagikan. Padahal akan sama seperti ini. Oke. Tapi tidak memantau kondisi yang tidak aman. Dan tidak memberikan pantauan tindakan yang tidak aman. Identifikasi bahaya seperti identifikasi bahaya adalah berarti teman-teman saya bagi video-videonya tidak tonton, berarti identifikasi teman-teman terhadap bahaya tempat kerja belum sempurna dan belum dilaksanakan. Kemudian pembinaan dan pengawasan, adanya pelatihan pendidikan. Nah, padahal sudah diberikan pendidikan dan pelatihan.
lewat YouTube karena sarana untuk pelatihan kan banyak, ada lewat YouTube sudah saya berikan. Ini tidak dilaksanakan. Konseling dan konsultasi. Konseling dan konsultasi sudah diberikan lewat grup WA, tapi tidak dilaksanakan. Banyak yang lewat Japri. Nah, padahal teman-teman saya bikin grup, tujuannya adalah untuk konsultasi dan konseling. Ya. Ayo berbaurlah. Ya, karena di sini ada hablum minallah wa hablum minanas. Ini teman-teman yang belum bisa melaksanakan sebagai umat manusia, khususnya yang muslim yang di sini, tapi belum bisa melaksanakan hablum minanas. Padahal sudah dibikin grup. Ya. Pengembangan sumber daya manusia. Kenapa kok saya lebih senang kita sudah dibikin grup lewat grup terus? Karena apa tujuannya? Karena kalau teman-teman ada yang nanya, teman-teman bisa ngomong di grup, saya bisa menjelaskan. Kenapa? Karena satu penjelasan untuk semua daripada misalkan Mbak Jumrohani nanya lewat katanya nanya lewat grup, nanya lewat Japri, saya balas lagi. Ada lagi si A nanya, si B nanya, si C nanya, si D nanya. Padahal pertanyaannya tak lihat sama semua. Akhirnya apa? Akhirnya tidak efektif dan efisien. Padahal K3 itu adalah belajar efektif dan efisien. Maaf ya, saya kalau nyindir terus karena saya nyindir demi kebaikan. Ya, saya nyindir demi kebaikan. Tujuannya adalah demi kebaikan. Dan sebagai pengembangan sumber daya manusia. Oke, sistem manajemen. Adanya prosedur dan aturan. Nah, teman-teman di sini juga tidak melaksanakan prosedur dan aturan yang sudah kita buatkan. Adalah kita sudah membuatkan prosedur dan aturan melalui grup WA, tapi tidak dilaksanakan. Ini bagaimana kita mau melaksanakan ketiga? Kalau dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita berikan, aturan yang sudah kita berikan, teman-teman aja tidak melaksanakan. Ya, kemudian penyediaan sarana dan prasarana sudah kita berikan, sarana dan prasarana latihan pendidikan, nah, tapi tidak dilaksanakan. Penghargaan dan sanksi. Nah, penghargaan ini maka dalam contoh K3, kalau sudah mengikuti aturan yang kita berikan, kemudian nanti pada saat ujian dinyatakan kompeten, artinya kan teman-teman senang nih. Oh, saya dapat penghargaan. Penghargaannya apa? Sertifikat yang dari negara. Jadi jangan anggap teman-teman, oh saya sudah bayar. Banyak yang seperti itu, Pak, saya sudah bayar. Oh, jangan kira. Ini adalah sertifikat kompetensi. Punya aja sertifikat kompetensi. Artinya apa? Jangan dianggap sudah bayar, saya pasti dapat. Enggak. Ya, jangan harap teman-teman dapat. Kalau bayar dapat, itu artinya beli. Tapi kalau ini sekolah. Nah, contoh sama. Teman-teman sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah. Pak, saya udah bayar. Kok saya nggak lulus? Ya salah siapa nggak mau belajar? Salah siapa nggak mau mengikuti aturan sekolah? Maka tidak lulus, tidak naik kelas. Sanksinya apa? Sama seperti itu. Teman-teman sudah kita berikan prosedur, kita berikan aturan, kita berikan sarana dan prasarana, tapi tidak mengikuti, maka ada sanksi. Sanksinya apa? Pada saat ujian tidak bisa menjawab, tidak mengikuti, maka kita beri sanksi dari pemerintah. Sanksinya adalah BK atau TK, belum kompeten ataupun tidak kompeten. Dengan kata lain, maka uang yang diberikan, uang yang diberikan hilang dan hangus, kemudian teman-teman tidak mendapatkan sertifikat. Oke, pengertian. Gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang timbulkan dan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerja. Contoh adanya antraks, silikosis, low back pain. Teman-teman duduk terus juga capek, pegel. Ya. Kemudian white finger syndrome, ya, tangan kalau ngetik kelamaan juga capek dan lain-lain.
Faktor penyebabnya apa? Bisa juga dari biologi, virus, jamur, binatang, tanaman, dan lain-lain. Dari kimia, bahan beracun, radioaktif, dan lain-lain. Fisikanya apa? Tekanan, suhu, kebisingan cahaya, kebisingan, dan cahaya. Ya. Makanya di tiap-tiap perusahaan, tiap tahun sekali, ya, di perusahaan setiap tahun sekali wajib untuk melaksanakan uji dan riksa, pengujian dan pemeriksaan tentang terkait lingkungan kerja. Apa saja yang diuji? Debu, emisi gas buang, inlet dan outlet air, tanah, kemudian apalagi inlet dan outlet pembuangan limbah dan lain-lain. Itu harus diuji tiap tahun dan disahkan oleh dinas terkait, oleh lembaga pemerintah terkait. Itu harus dilaksanakan. Jadi uji riksa, jangan asal uji riksa. Ini banyak perusahaan yang melakukan uji riksa mandiri. Tidak boleh. Uji riksa sudah ditentukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga pemerintah, ya, plat merah yang sudah diberikan sertifikat KAN ataupun SNI ataupun yang sudah terakreditasi. Dalam hal ini contoh Sukovindo, Cito, kemudian Balai Dinas Lingkungan Hidup, Balai Pemeriksaan dan Pengujian Dinas Lingkungan Hidup, dan banyak lain. Ya. Kemudian ada tentang masalah psikologi. Nah, psikologi, biomekanik dan lain-lain itu juga silakan teman-teman tiap tahun untuk ada kewajiban memberikan medical check up bagi karyawannya. Jangankan bagi karyawan, ya, bagi karyawan. Kita saja ini contoh di kehidupan saya tiap hari, tiap bulan saya sama istri melakukan MCU. MCU-nya apa? Kebetulan karena saya umat muslim taat, maka tiap bulan saya dan istri melakukan bekam basah dengan cara menyedot darah, ya. Itu sesuai dengan sunnah Rasul. Di samping sehat, berpahala, di samping sehat dan berpahala karena mengikuti anjuran syariat Islam. Kalau itu saya, kalau yang lain nggak tahu. Nah, salah satunya untuk pencegahan itu. Kemudian tiap bulan, kalau perusahaan tiap tahun perusahaan paling nggak wajib untuk medical check up. Medical check up-nya kemana? Bisa ke rumah sakit, bisa ke puskesmas. Oke, kemudian pencegahan, pemeriksaan kesehatan berkala. Ini pemeriksaan kesehatan berkala. Silakan di perusahaan-perusahaan untuk memberikan pemeriksaan berkala, bisa melalui donor darah rutin tiap 3 atau 4 bulan sekali. Ya, di samping sehat dan berpahala. Ya. Kemudian bisa melakukan pemeriksaan kesehatan khusus. Biasanya kalau di tiap perusahaan itu ada medical check up. Contoh kayak pelaut, itu contoh wajib untuk medical check up secara keseluruhan. Kemudian pelayanan kesehatan. Nah, apalagi kalau perusahaan besar, BUMN yang besar dan lain-lain, itu ada terkait dengan pelayanan kesehatan. Biasanya menyediakan medical check up sendiri, biasanya menyediakan rumah sakit tersendiri dan lain-lain. Penyediaan sarana dan prasarana, apalagi kalau perusahaan besar itu ada ambulannya sendiri, ada rumah sakitnya sendiri, ada dokternya sendiri. Oke, nah ini teman-teman mulai harus paham tentang rambu-rambu, dan rambu-rambu ini juga wajib dipasang di perusahaan. Ya, ini adalah salah satu bentuk sarana komunikasi K3. Ya, ini sudah pasang, sesuaikan dengan potensi bahayanya. Kenapa harus pasang? Ini juga salah satu pemenuhan persyaratan dari CSMS, Kontraktor Safety Management System. Di ISO juga ada, di SMK 3 juga ada. Jadi ini juga pasti akan diaudit. Ya, apakah betul-betul perusahaan melaksanakan K3 atau tidak. Pasti yang mau tender nih, wajib memasang seperti ini, rambu-rambu. Nah. Nanti bisa dilihat, nanti materinya kita kirim.
Oke, syaratnya apa? Yaitu mencegah dan mengurangi ya. Kemudian mencegah, mengurangi manajemen kebakaran. Ini nanti bisa dibaca. Mencegah, mengurangi bahaya ledakan. Makanya saya bilang ketiga itu adalah belajar tentang preventif. Belajar ilmu pencegahan. Karena kita kalau misalkan di tempat kerja ada kecelakaan kerja, ada yang ketusuk, ada yang tergores, ada yang patah tulang, ada yang dislokasi tulang, itu kita sebagai seorang yang sudah berkeluarga tidak diperbolehkan, saya tegaskan, tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis, ya, karena kita bukan orang medis. Kecuali kita ada yang orang medis, itu diperbolehkan. Kalau kebetulan ada orang medis yang ikut K3, maka diperbolehkan untuk melakukan tindakan. Contoh ini istri saya, kan kebetulan istri saya orang medis, ya orang nakes. Maka suatu ketika anak saya ada sakit maupun apa, maka istri saya sudah boleh untuk melakukan tindakan medis karena memang secara ilmu medis sudah memenuhi kualifikasi dan sesuai aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Penanggulangan Bencana. Ya, jadi hanya ketiga itu hanya bersifat mencegah dan mengamankan. Ya, ingat ya, kita itu orang ketiga yang bukan orang medis tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis. Oke, syarat ketiga. Nah, ini mencegah. Semuanya ada mencegah. Mencegahnya apa? Mencegahnya ini dari 18 poin. Nanti saya kirim materinya. Oke, tujuannya apa sih? Tujuan K3 secara umum agar tenaga kerja selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Nah, ini tindakan preventif, tindakan pencegahan. Sehingga kalau tindakan preventif ini sudah berhasil dilaksanakan, maka produktivitas dan sejahteranya akan semakin maju dan jalan. Dan setiap orang lain terjamin keselamatannya. Kemudian produksi. Maka nanti teman-teman kalau ditanya oleh asesor, oleh penguji, apa sih tujuan K3 secara umum? Yang pertama adalah tenaga kerjanya, Pak. Tenaga kerja biar aman, sehat. Kedua, orang lain. Nah, ketiga, agar sumber produksi ataupun alat dapat berlangsung dan dipakai secara aman dan efisien. Contoh seperti ini. Kalau kita punya rumah, ya, anggap saja kita adalah tenaga kerja. Saya, istri, anak adalah tenaga kerja. Rumah adalah sumber produksi dan alat produksi. Apabila ada tamu ke rumah, ada tamu main ke rumah, maka tamu adalah orang lain. Walaupun itu ibu sendiri, bapak sendiri, kakak sendiri, begitu masuk ke rumah kita adalah mereka orang lain. Maka orang lain tersebut wajib merasakan aman, nyaman, dan selamat di rumah kita. Yang pertama dikasih minum, kasih makan, ya. Kemudian rumah kita dalam keadaan aman, nyaman, tidak ada faktor kebakaran, tidak ada faktor gempa, dan lain-lain. Maka kita berhasil dalam K3 di rumah. Kemudian, kalau kita sudah bisa menjamin itu, sudah bisa melakukan K3 dengan baik di rumah, maka rumah kita akan terbebas. Tidak akan ada kebakaran, tidak akan ada listrik yang patah, putus, dan lain-lain. Ya, jadi selama ini teman-teman masih berfokus berkutat bahwa K3 itu di perusahaan, K3 itu ada di PT, K3 itu ada di kantor. Bukan. K3 itu sebenarnya justru 2/3-nya harus ada di rumah. Berarti apa? 16 jam itu harusnya kita K3-nya diterapkan di rumah. Bukan di perusahaan. Di perusahaan itu hanya 8 jam. Paham ya? Dan untuk melaksanakan tujuan itu, yaitu dengan cara melalui kampanye, pemasyarakatan, pembudayaan, kesadaran dan disiplin. Nah, walaupun kita naik motor dekat,
ingatkan anak, istri, suami kita, ingatkan, Pak, walaupun dekat pakai helm, Pak. Pak, walaupun dekat pakai tas, pakai jaket. Tapi makanya banyak teman-teman di rumah saya yang main ke rumah saya, banyak teman-teman yang ikut training, begitu main ke rumah, banyak yang heran, Pak, masa keluar ke depan aja harus pakai helm sama jaket nih. Saya kan orang ketiga. Saya dua per tiga kehidupan ada di rumah. Ya saya terapkannya ketika di rumah. Kalau nggak suka silakan, nggak usah main ke rumah saya. Gampang selesai. Ya saya orang nggak mau ribet. Saya itu orangnya nggak mau ribet. Suka, ayo. Nggak suka, sudah silakan. Jangan berteman dengan saya. Itu toh. Nah, jadi kalau saya orangnya simpel. Contoh lagi, orang main ke rumah saya. Ini dengan kampanye dan masyarakat dan budaya. Karena saya bukan perokok, maka begitu ada orang yang main ke rumah saya terus merokok, yang pertama saya silakan di luar. Ayo kita nongkrong aja di luar. Kalau nggak mau, kan di luar bukan tempat duduk. Ya sudah, kalau nggak mau silakan, nggak usah berteman dengan saya. Silakan pulang aja. Ya usah main ke sini nggak apa-apa. Saya nggak butuh Anda. Jadi saya orangnya kayak gitu. Ayo kita di luar. Kenapa? Bukan cuma merokok, ada yang tanya gitu, kamu saya pernah, bukan cuma merokok. Iya, bagi Anda rokok, bagi saya Anda telah menzolimi saya. Anda sudah melakukan perbuatan yang haram tempat saya. Ini rumah-rumah saya. Nah, saya ingin menciptakan ketiga yang hebat di rumah saya dengan tidak menyediakan asbak saja, menyediakan asbak di rumah. Jadi kalau mau rokok, ayo di depan rumah saya. Contoh seperti itu. Ya, dengan budaya di rumah itu terapkan budaya ketiga. Apa sih budaya ketiga di rumah? Ayo, begitu anak, istri kita bangun, yang pertama kali dilakukan adalah dengan cuci tangan, cuci kaki, di muka. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat bangun tidur. Yaitu di tangan, cuci kaki, cuci muka. Laksanakan ketiga. Makanya saya bilang, ilmu ketiga yang paling hebat yang dilakukan adalah ilmu dari Rasulullah. Ilmu ketiga. Budayakan lagi. Contoh pada anak. Kalau orang lain pada kencing berdiri, ya, kalau saya membudayakan sama anak, walaupun anak saya laki-laki, ayo kalau pipis, kalau buang air, kita duduk ataupun jongkok. Kenapa? Dalam sunnah yang diberikan oleh Rasulullah, pipis yang paling bagus adalah dengan kondisi jongkok maupun duduk. Itu biar ginjal kita, kandung kemih kita tidak kena. Nah, itulah ketiga. Detail sama-sama itu. Makanya ketika yang paling bagus adalah ketika yang ikutilah petunjuk dari sunnah Rasul. Kesadaran disiplinan. Ya, kesadaran disiplinan. Kita harus disiplin juga. Bangun pagi jam berapa. Tahan walaupun sudah bangun pagi, tahan jangan tidur lagi. Karena tidur lagi pada saat habis subuh tidur lagi itu juga sudah jelek, sudah tidak bagus buat kesehatan. Ya, contoh seperti itu. Itu adalah tentang kampanye, pemasyarakatan, budaya, dan kesadaran disiplinan. Oke, kemudian apalagi kebudayaan lewat, ayo deh kalau bangun tidur kita minum air putih 1 gelas. Tujuannya apa? Untuk membersihkan lambung dan ginjal serta apalagi saya juga tidak pernah minum kopi, contoh seperti itu. Kenapa? Karena minum kopi juga tidak baik untuk kesehatan, banyak nikotinnya dan lain-lain. Ya, kemudian banyak kasus orang yang kena ginjal, itu ternyata setelah kita analisa, lebih banyak orang yang kena ginjal adalah orang yang suka minum kopi. Baiknya minum susu, karena 4 sehat, 5 sempurna. 5 sempurnanya adalah susu. Bukan kopi. Jadi 4 sehat 5 sempurna, yang 5 adalah susu. Kewajiban dan hak tenaga kerja. Kewajiban atau hak tenaga kerja meliputi memberikan keterangan yang benar. Memberikan keterangan yang benar bila dimintai oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan. Jangan main-main. Katanya, Pak, di tempat Anda apa yang bahaya? Oh, ini Pak yang bahaya hanya ini aja Pak, ini aja Pak, itu oh nggak ada Pak. Seperti itu nggak boleh. Jadi kalau ada bahaya sampaikan. Ya, kemudian memakai alat pelindungan diri yang diwajibkan. APD yang diwajibkan apa?
orang yang bekerja di sektor makanan, misalkan ya, selama saya jadi auditor dan inspektor di perusahaan-perusahaan, kalau saya lihat kayak di perusahaan makanan ya, tidak saya sebutkan, ada beberapa perusahaan di makanan. Kalau teman-teman lihat di Facebooknya Bani Duguna akan lihat ya, dan kita di mana aja. Beberapa saya lihat di tabelnya punya SDM itu ada berapa orang yang dipecat, itu ada. Nah, di situ keterangannya kebanyakan orang yang dipecat di perusahaan makanan adalah mengindahkan atau tidak menggunakan APD sebagaimana mestinya. Contoh APD untuk makanan adalah penutup hidung dan penutup mulut, kemudian penutup rambut, dan menggunakan baju yang khusus sudah disterilkan. Atau seperti itu. Kemudian memenuhi dan mentaati tentang K3 yang diwajibkan. Nah, apabila teman-teman perusahaan sudah menggunakan sistem ISO dengan sistem SMK 3, sudah ikut CSMS, maka ikuti aturan yang ada. Ikuti aturan yang sudah dibuat oleh sendiri. Makanya kita sebagai seorang konsultan, kami hanya memberikan misalkan gini, misalkan pada saat kita jadi konsultan, kita hanya memberikan garis besarnya saja. Nah, karena apa? Karena isinya perusahaan yang tahu kan karyawannya sendiri, bukan saya. Kita nggak tahu nih dalamannya seperti apa. Oke, kemudian meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan yang diwajibkan. Jadi, kalau sudah ditulis dalam bentuk administrasi, dalam bentuk manajemen, maka itulah yang harus ditaati. Kemudian menyatakan keberatan pada pekerjaan apabila syarat K3-nya tidak dilakukan. Nah, ini banyak perusahaan-perusahaan saya pernah membaca, pernah kita protes dan pernah kita bully. Suatu ketika ada di jaringan media sosial, LinkedIn ada, kemudian ada di Facebook yang posting tentang rekrutmen tenaga kerja, tapi APD-nya suruh bayar sendiri, suruh beli sendiri. Kita bully rame-rame. Ya, perusahaannya kita bully rame-rame. Ada itu. Kita bully bahwa APD itu sesuai undang-undang adalah disediakan oleh perusahaan. Karyawan hanya bekerja dan bekerja, hanya mentaati, tapi juga diwajibkan untuk mempunyai APD sendiri. Ya, jadi hati-hati kalau teman-teman yang punya perusahaan ataupun bertindak selaku SDM, HRD perusahaan, hati-hati dalam membuat postingan. Apalagi di postingan juga sering kita bully rame-rame para ya, yang bully ahli K3 semua, inspektor, auditor, konsultan, kami akan membuli. Ada suatu ketika ada perusahaan yang menuliskan jabatannya itu hanya jabatan selaku operator pelaksana, tapi job deskripsinya, pewenangnya itu malah melebihi kewenangan supervisor. Pasti kita bully. Ini perusahaan minta karyawan dengan gaji rendah, tapi cara kerjanya mintanya yang levelnya level supervisor. Ya, seperti itu. 3 unsur utama penerapan K3, yaitu tempat di mana dilakukan pekerjaan, kemudian adanya tenaga kerja, dan adanya bahaya di tempat kerja. Ingat, adanya tenaga kerja, adanya usaha, adanya yang ketiga adalah bahaya. Oke, ini materi tentang K3. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, ada pertanyaan? Silakan kalau ada tanya. Silakan kalau ada yang mau nanya. Saya persilakan waktu. Tidak ada.
Oke, berarti saya akhiri tentang perundang-undangan K3.